Hey, selamat datang lagi di Pink Lady Channel. Hari ini saya akan sharing. Maksudnya saya akan bertukar pengalaman. Sharing means caring. Hari ini adalah hujan. Saya rencananya pagi jam 12 ke tukang pijat. Sebab saya kan pegel-pegel, badan semuanya kayak hancur gitu, remuk banget. Dan kerjaan saya berat. Ya terpaksa kerja berat. Sini kan nggak kalau orang-orang sacrifice title ya. Apapun titel Anda, kalau di sini kita nggak gampang menggunakan titel itu. Jadi kerjaan yang penting halal, yang bisa menopang hidup, dan kalau punya utang, bayar utang tentunya. So, hari ini saya pergi ke tukang pijat. Tukang pijat, jam 12 appointment, naik taksi. Saya kan biasa naik taksi ya, naik taksi. Wasting money a lot, but that's the way I minimize. Artinya ngejar waktu. Dan juga nyaman. Kalau panas saya naik base, naik apa lagi itu namanya. Dan saya agak rada-rada gimana gitu, risih-risih dengan masih ada covid gitu ya. Jadi tukang pijat 1 jam, tidak puas karena kan pegelnya kelewatan banget kan. After sometimes last week I went to tukang pijat juga. Cuman tukang pijatnya sakit, istri yang pijat, aduh, cuman disentuh 15 menit, bayarnya 1 jam, lebih mahal lagi. Saya bilang ke orangnya, Anda ini tak cocok jadi tukang pijat, Anda ini cocoknya jadi tukang makeup, saya bilang gitu. Sorry, I'm very honest ya. What I see, what I feel, that what I say. So, habis pijat, saya kan udah pikir-pikir dari pagi. Habis pijat mau ke spa. Mau ke spa di dekat-dekat Luna Park gitu dah. Itu yang favorit saya karena kan reachable. Dekat, bisa dijangkau oleh saya yang tidak punya mobil gitu kan. Tidak punya kendaraan. Jadi plannya itu karena tadi kan panas kan. Tadi pagi dan siang itu panas banget. Jadi saya agak tunda-tunda gimana mau narik itu kan, kalau kita ke tukang pijat itu kan semua tukang pijat terimanya cash ya. Tak mau digital gitu, mau di some like a professional, dia punya bisnis outside gitu, dia pakai kartu debit atau kredit something. Tapi yang ini, yang dua tempat ini yang saya sering kunjungi ini, mereka cash saja karena kan biar nggak bayar pajak gitu. So, setelah dipikir-pikir, habis dipijat tuh, saya kan minta daun pucuk untuk treatment kan rambut saya. Saya kurang vitamin B6, kurang vitamin B12, kurang zat besi, dan kurang kalsium. Saya kan makannya itu agak gimana, manying-manying cerewet gitu makannya. Nyicil makan dikit-dikit, sometime makan sometime tidak. So treatment hari ini, jadi saya juga punya kayak gangguan penyakit dalam gitu, kayak karena kan tidur tidak kan, kerja 12 jam dari hari ini, misalnya kerja 12 jamnya, besok paginya selesai. So saya plan saya untuk ke spa itu saya tunda sebab saya pikir-pikir kalau saya ke spa kan pulang dulu kan, saya belum makan tadi, saya maunya kan makan dulu baru pergi. Ternyata hujan kan, aduh males lah. Laki juga sih karena nggak ada karena nggak ada train, bus replacement. Dan saya putuskan, aduh jangan tidur aja dah. Habis makan saya sedikit makan apa itu tadi, oh ya, makan makaroni gitu ya, makaroni cheese something gitu sedikit yang saya masak kemarin. Jadi saya tidur sebentar aja, menjamin mata sebentar, sebab saya tidak tidur kan semalam, ada gangguan di tetangga sebelah. Setelah dia pakai ganja jadi gimana gitu. Oh, kayak otak nggak main.
Malam-malam tengah jam 1.49 gitu dia teriak-teriak telepon. Saya nggak bisa tidur, saya kan orangnya sensitif ya. Harus quiet, peaceful situation, harus quiet gitu. Jadi saya tak bisa tidur sampai jam itu, saya sampai paginya, sampai pagi tadi pagi sampai siang itu tidak tidur. Jadi saya putuskan tidur sebentar, tidak jadi ke spa. Akhirnya saya putuskan untuk shopping kan. Karena kan ada sesuatu yang saya belum dapat tuh. Hari Jumat kemarin saya ke toko Indonesian Grocery, toko Nusantara namanya di sini ya. Letaknya di Noble Park. It's not so far from here, tidak jauh dari tempat saya. Saya yang main city-nya, Noble Park itu agak kesana-kesanaan dikit. Jadi saya hujan-hujan tadi, saya hujan-hujanan ke belanja kan ke toko itu. Naik naik train tak ada train. Dah itu bus replacement saya naik bus kan. Sambil dengar musik di jalan saya stop pakai payung, bukan nenek sihir ya, pakai payung merah. Pakai payung, kalau payung hitam saya kayak saya pikir kayak, apa namanya itu? Kayak nenek sihir. It's a just a joke. So saya sampai di sana shopping dikit, produk-produk dari Indonesia gitu. Jadi datang pulangnya saya malas juga naik bus replacement gitu. Jadi malas saya gitu loh. Banyak orang, kadang gitu agak gimana gitu, risih-risih. Kadang-kadang saya kan orangnya agak gimana, agak sedikit perfeksionis gitu. Belajar sekarang nggak perfeksionis dulu, gitu. Akhirnya naik taksi lagi. Jadi 3 kali saya naik taksi dalam beberapa jam gitu, 3 kali naik taksi. Dan sampai di rumah cuci baju. Oh, cuci baju kan sebelum pergi tadi ya. Cuci piring, piringnya banyak loh, menggunung. Saya kan kerja 12 jam, jadi pulang kerja usahakan tidur sebentar, balik lagi persiapan bangun lagi, balik lagi persiapan kerja lagi, putar 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 kayak anjing ngejar ekor sendiri nggak dapat dapat kan. Saya bilang like a dog catches its tail tuh, nggak dapat dapat, muter 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 muter. Jadi weekend yang saya libur weekend itu cuman well-being, tidur tuh nggak dapat tidur juga, nggak ada benar-benar tidur tuh nggak dapat. Jadi beres-beres, shopping lagi, balik shopping groceries, daily, ada yang weekly, ada yang monthly, yang ada gitu-gitu ya. Ada yang bulanan, ada yang mingguan, ada yang harian. Selalu aja ada yang kurang, selalu aja gitu. Dan itu agak gimana biar relax-relax keluar olahraga sedikit. Nah, hari ini saya putuskan untuk bikin apa namanya tuh? Krim bat. Krim bat yang dari daun daun pucuk ya, hibiscus leaf, yang saya minta dari di tempat tukang masajnya itu. Laki nih, tumben sih saya orangnya pongah gitu. Biasanya saya susah pongah. Mintanya susah biasanya. Dan itu dikasih kan yang kuning-kuning, saya cari yang tua-tua gitu dia kasih. Saya petik sedikit soalnya malu juga orangnya, saya malu minta, malu ngomongnya gitu. Enggak pemalu, saya bukan pemalu sih, cuman agak risih mintanya. Dan saya bikin krim batnya itu apa? Daun pucuk, daun pegagan, sama apa namanya? Yogurt sama susu kambing. Saya kan orangnya unik. Coba kreatif gitu. Terus saya bikin jamu juga, bikin herbal drink ala negara Indonesia gitu ya. Saya kan dari Indonesia. Saya dari Bali. Yeah. Walaupun wajah dikit katanya kayak bukan orang Bali gitu deh katanya. Ya maklum lah, leluhur saya India gimana. Ya pastilah leluhur saya nyampur-nyampur gitu. Ibu saya kayak Cina gitu. Bapak saya India gitu ya. Makanya wajahnya unik ini. Agak hidungnya nggak begitu mancung soalnya. Joking. Dan saya bikin minuman herbal untuk menyembuhkan penyakit dalam. Ini dia. Nih. Ding ding. Daun pegagan saya campur dengan madu Australia gitu. Kurang sih, kurang kurang wow gitu.
Ya ukuran di sini kan madunya itu kan besar-besar, apa namanya itu, oh, lebah, susah sekali ngomongnya. Lebahnya itu bees, itu bee-nya itu kan gede-gede kan, kayak apa, kayak tawon gitu. Enggak begitu loh. Kalau yang madu, yang the best madu yang berasal dari Nusa Penida Island gitu. Mahal banget. Jutaan harganya loh, hampir jutaan gitu. 800.000 something apa jutaan ya per 600 mililiternya. Belum lagi ngomongin masalah madu hitam, mahal lagi. Madu di sana itu kayak karena kan bunganya itu beda ya. Tempatnya itu kering, jadi bunganya itu beda kan. Bunga-bunga yang dimakan, dimakan, di apa namanya? Dihisap ya. Itu beda. Jadi nutrisinya benar-benar high nutritious something. Tapi kalau di sini madunya itu kayak gula gitu. Jadi saya campur daun pegagan. Daun pegagan di sini mahal loh, 200.000 loh. 200.000 per kilo ya, apa berapa itu? Kayaknya saya beli sedikit banget tuh mahal. Terus daun pegagan, karena kan musiman ya, seasonal gitu. Daun pegagan, lagi susu kambing. Susu kambing sama kunyit, sama madu, sama apa namanya itu? Jeruk nipis. Jeruk nipis kayak kita gitu, ya. Bukan yang lemon gitu. Saya pakai lime-nya. Ya, sih. Lihat nih, kental banget. Saya mau minum ntar, soalnya saya mau ngobati luka dalam kayak apa kayak luka dalam apa kayak penyakit-penyakit saya yang tidak tidur dulu, yang tidak tidur, tidur kurang, tidurnya kurang banget, makannya juga kurang, terus makannya kayak di sini kan makan agak susah, fresh fresh gitu, nggak ada makanan fresh, jarang tuh. Makanannya banyak yang disimpan di cool room gitu, yang bulan tahunan malah. Kalau buah itu kan setahun disimpan di cool room, kayak bukan di kayak kita dulu petik besoknya jual gitu. Kadang-kadang petik sekarang pagi, sorenya langsung dikirim gitu. Kalau di sini enggak. Mereka simpan di cool room setahun, yang mana misalnya kalau petik sekarang simpan tahun depan atau beberapa bulan lagi dijual. Hmm, kalau yang petik duluan itu sekarang dijual gitu. Jadi rasa sehat itu, kesehatan itu kayak agak gimana gitu. So far from sehat ya. So far. Dan di sini kan kurang matahari, karena mataharinya di sini UV indeksnya itu yang harmful. UV-nya itu kan, UV ada macam-macam kan. Kan yang yellow light yang dari matahari itu kan ada macam-macam. Sinar matahari itu kan mengandung macam-macam sinar ya. Ada yang gamma, beta, ada yang apa namanya tuh? Ada yang UV, ada UVB, UV bla 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 bla. Ada yang gitu kan. Yang UV yang sehat itu kurang. UV yang bahaya itu yang buat cancer itu yang banyak di sini. Kayak kayak pedas gimana gitu. Kalau kalau panas matahari ini kan summer nih. Kayak pedas-pedas cabe yang beracun gitu loh. Yang beracun. Tuh loh. Ada sih bilang kayak Fiji gitu. Cabai Fiji itu kan kecil-kecil loh. Kecil-kecil sekali yang itu tuh. Kita kalau kunyah, kunyah itu kan dia slowly slowly. Dia tuh akhirnya lama-lama, wih pedasnya itu. Nah ini ya kayak UV di sini. Harmful banget. Jadi ya ngomongin masalah itu, ya sekarang kita ngomongin masalah makanan sehat gitu. Jadi saya di sini karena saya kan grew up-nya di Bali kan, banyak makanan sehat, banyak sinar matahari yang sehat. Kita kena sinar matahari pagi ya. Sering saya olahraga dulu, yoga. Saya stop yoga udah lama sekali. Yoga tuh stop karena apa? Satu, kamar saya sempit. Dan kalau keluar itu gimana gitu, risih kan. Di sini kan community-nya banyak orang-orang yang Timur Tengah gitu kan. Kayak gimana kan, aneh gitu loh. Saya nggak pernah sih saya lihat ada orang yoga di luar ruangan gitu, nggak di taman gitu, nggak pernah sih di sini. Gitu loh. Kalau saya di dalam rumah kalau saya ke community gitu, yoga center gitu, saya waktu tak dapat. Jadi maybe next time, not now. Jadi setahun setengah saya struggling untuk kesehatan saya, kurang tidur, kurang makanan bergizi, full of stress, atau stress full gitu ya di tempat kerja, karena kan kurang udara. Di tempat kerja saya itu
less oxygen, kita deal dengan mesin-mesin, whatever your role. For example, like saya nih ada 3 role yang saya punya. Sometimes level 1, sometimes level 2, level 3. Level 3 juga sama, orang di factory gitu kan kurang sehat. Kalau menurut saya sih kurang sehat. Kalau kerja di kantoran lebih sehat karena kan dapat oksigen gitu. Kita bisa ngehirup, bisa keluar kalau break time kita bisa keluar ruangan, bisa kemana, ke shopping, maksudnya bisa ke restoran makan. Kalau saya kan tidak bisa, ada kantin, saya ke kantinnya jarang karena em, karena gitulah banyak orang yang gitu ya makanya. So untuk kedepannya lagi, saya struggling untuk mendapatkan pekerjaan yang sehat community-nya, yang bukan toxic dan sehat atmosfernya, yang less oxygen. Jadi now I'm relaxed ya, because long time ago I've been struggling for my as what we call that. Ada sesuatu yang saya harus lakukan, jadi saya harus kerja keras. Dulu saya kerja 14 jam, 15 jam, 12 jam nih sekarang nih, tapi 12 jam ini agak gimana gitu, agak karena kan sampai ke next day-nya itu loh. Dari kemarin siang sampai ke next day morning gitu. Jadi enggak sehat tuh. Tuh, kalau saya sarankan gitu, cari kerjaan yang sehat for your well-being, sehat juga untuk for your body ya. Body, orang bilang body, mind, and soul tuh. Yang tiga-tiga itu yang pekerjaan yang bisa menopang. Apalagi kalau pekerjaan yang bagus buat kalau hobi, nyambung dengan hobinya ya. Kok saya kan total jauh dengan saya kan benar-benar anti kerja di factory itu dari kecil dulu. Saya dari kecil punya konsep loh. Makanya saya dulu kuliah ambil jurusan art ya, art sama education gitu. Tapi walaupun nasib nggak, saya ngajar dulu, mengajar di Indonesia itu dari tahun 2003 sampai tahun 2018. Tahun 2018 dari sini saya pulang ke Bali, saya volunteer ngajar di sekolah gitu, tak dibayar gitu ya. Kalau kalau bisa kalian punya pekerjaan yang nyambung dengan hobi itu sangat bagus dan untuk ini loh, untuk jiwa, body, mind, body, and soul gitu. Bagus. Kalau kerja ya tahu kalau kalian punya masalah urgent, money, emergency gitu kan harus terima apa aja ya. Tapi kan konsekuensinya kesehatan tuh terganggu. Kayak saya nih, kesehatan terganggu. Jadi tua sebelum waktunya. Lihat, saya tua sebelum waktu. Tua sebelum waktu. Rambut juga karena kurang vitamin kan jelas lah, kurang tidur, kurang vitamin kan jelas lah. Rambut tiba-tiba kalau kemarin hitam rambutnya, besoknya bangun ke kamar mandi, lihat di kamar mandi kan ada kaca besar, lihat, yang rambut hitam itu yang jadi putih tiba-tiba. Makanya cari kerjaan yang sehat ya, jangan bekerja asal, jangan lihat uang. Kalau saya actually I don't have problem with financial before. Saya tidak mau lihat uang. Yang saya pikirkan nomor satu adalah well-being, safety, health and safety. Number one. Dan itu ada lagi, jangan sampai eh apa namanya itu, membunuh kegiatan kita yang paling utama, yaitu connect to God. Itu kalau kita kan biasanya, kok kalian lihat uang kan jelas lah, sacrifice, apa namanya itu, religious activity gitu kan. Kadang-kadang kalau kita punya upacara gitu, kita harus kerja, ada upacara besar-besar itu harus kerja. Itu nggak bagus sebenarnya. Cari pekerjaan yang bisa membuat Anda relax, body relax, mind relax, jiwa relax, bisa connect to God, and also tidak membuat Anda stres dan cepat tua loh. Okay, that's all for today. Itu cerita saya. Semoga bermanfaat dimanapun Anda berada, mau di luar negeri, mau di ini, yang budaya yang kita bisa pertahankan, contoh makan makanan sehat, apa nama itu, tidak mengorbankan sesuatu yang kayak kita culture gitu loh, strong culture gitu loh. We
we are bounded by strong culture. Ya itu dah. Makanya jangan korbankan budaya yang tidak boleh dikorbankan. Kalau teknologi kan kita adapt teknologi. So, merasa tubuh Anda kurang sehat, bikin jamu. Indonesia kan punya culture tuh bikin jamu tuh, bukan, kalau orang Bali bilang loloh. Kalau di Jawa bilang jamu tuh loh, bikin sendiri. Saya sering bikin kalau merasa sesuatu yang wrong di dalam tubuh saya bikin jamu. Ini contohnya ini ya. Oke, that's all for today. Mari kita minum jamu bersama. Let's minum jamu. Ya, biar sehat. Saya promosikan jamu loh, bikin sendiri. Saya nggak jual. Bikin sendiri ya, blender. Thank you for today. Sampai jumpa lagi. Beautiful. Tasty, delicious. Tak pahit loh. Bye-bye, bye-bye. Sampai jumpa lagi. Saya sharing nanti membuat minuman yang lain. Sharing is caring. Thank you so much for watching my video.